Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Margayanto selaku owner sekaligus director dari PT Citra Transport Logistik atau CTL ya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah berkenan menerima Transgo Pak di kantor dari CTL Pak. Ya. Pak, menarik terkait profil dari CTL Pak. Kita ketahui yang saya pelajari ya Pak, dari profil ini kan hampir mungkin lebih dari dua dekade ya Pak berdiri. Ya. Mungkin bisa ceritakan awal mulanya Pak. Oke. Saya mulai mendirikan CTL, Citra Transport Logistik, kita singkat CTL aja supaya tidak terlalu panjang. Mendirikan CTL ini mulai 2001. 2001. Dengan 2 unit. Saya tidak punya background tentang transport. Background saya adalah accounting, finance, murni 100%. Sebagai profesional waktu itu. Profesional. Jadi saya dari profesional accounting dan finance. Perusahaan apa waktu itu Pak? Satu perusahaan multi finance, multinasional, multinasional. Jabatan saya cukup banyak. Saya nggak usah sebutkan levelnya direktur. Jadi 2021 itu yang mana 2017-18 itu kan krisis ya. Jadi kita sama dengan COVID ini. Jadi kalau di mana ada krisis, di situ juga ada peluang sebetulnya gitu. Nah, 2001 saya mulai mencoba dengan 2 unit. 2 unit mencoba sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan saya diminta oleh satu company menambah 17 unit. Saya spesial wingbox ya, spesialnya wingbox. Jadi menambah 17 unit sehingga pada waktu 2021 itu saya juga tidak mendapatkan dukungan dari finance atau leasing karena leasing bank itu tidak akan melihat kita kalau umur kita masih seumur jagung. Bank itu akan melihat kalau kita sudah berhasil. Leasing itu melihat kalau kita sudah berhasil. Berapa lama kita berhasil? Mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun dia baru lihat-lihat, belum disentuh gitu. Nah, disitulah kita kesulitan. Tapi saya coba terus dengan sebisa-bisanya. Setelah itu dalam waktu 5 tahun saya sudah mempunyai 75 unit. Tapi ini masih termasuk kecil dibanding teman saya yang sudah lebih banyak gitu kan. Sampai ya tentu kita tidak mulus lah jalan namanya usaha ini. Kadang bagus, kadang enggak gitu kan. Jadi 2000 sampai dengan 2019 saya sudah mempunyai 400 unit wingbox dan tangki, wingbox trailer dan tangki trailer gitu. 400-an. Cuman memang di dalam kita berjalan waktu COVID, tentu banyak teman-teman yang mengalami berjatuhan. Gitu kan. Jadi alhamdulillah kita memang tidak terpuruk sampai di situ, gitu kan. Jadi dengan kebisaan tentang yang saya dapatkan pelajaran tentang ekonomi, tentang accounting, tentang finance, ya saya pakai sebisa-bisanya sehingga saya masih eksis sampai hari ini. Nah, memang saya masih mempunyai rencana untuk mencapai sampai 500 unit.
di dalam bisnis angkutan ini, menurut perhitungan saya, menurut pengalaman saya, maksimum itu yang terbaik adalah 500. Di luar itu, selebih itu bukan kita tidak mampu untuk memperbanyak, namun permasalahannya tidak terkontrol. Pasti banyak bocornya. Nah, untuk apa kita punya banyak kalau dia bocor? Nggak ada guna. Gitu. Nah, cuman ya memang saya sedang menunggu tentang keadaan ekonomi kita, keadaan ekonomi dunia itu bagaimana, yang mana dunia sekarang sedang gonjang-ganjing, susahnya uang itu kan. Jadi ya kita tunggulah. Mungkin 2025, 1 tahun ke depan ini baru akan saya tambah, ya mungkin sekali tambah 50 unit minimum. Oke. Pak, dari 3 jenis unit yang disampaikan, ada wingbox, ada trailer, ada tangki. Jadi saat ini ada diversifikasi 3 layanan begitu ya Pak? Ya, jadi ada wingbox main kita itu ada 300-an. Tangki kita tidak terlalu banyak. Wingbox trailer kita juga berapa puluh aja. Tangki trailer kita ada beberapa puluh aja gitu. Oke. Jadi dari lebih dominan wingbox itu, fokus industri yang disasar cenderung ke industri apa Pak? FMCG kah atau? Ya, jadi kebetulan saya bermain di kimia dan FMCG, dan kebutuhan rumah tangga. Gitu. Oke. Jadi secara kontribusi revenue lebih banyak dari industri FMCG ya Pak? Sampai hari ini? Hampir sama. Hampir sama, oke. Jadi saya punya kekuatan 2, kimia ya kurang lebih 40-50%, FMCG, kebutuhan rumah tangga kurang lebih 40-50% gitu. Kekuatan 2 kekuatan yang berbeda. Oke. Mungkin sedikit cerita ke belakang Pak, dalam perjalanan ini kan tentu industri yang disasar pertama kan FMCG Pak ya? Bukan. Justru bukan kalau dari wingbox. Oke. Jadi yang pertama kali saya masuk ke dunia angkutan ini, saya lebih memilih untuk inovasi, membuat edukasi kepada customer itu jangan menggunakan bak atau bak terbuka atau full box, yang mana bak itu rawan untuk dibegal gitu ya. Safety-nya kurang lah Pak ya. Safety kurang. Kalau box full box umumnya kuli tidak suka. Karena panjang, panas. Untuk loading agak susah. Ya, Pak? Nah, saya inovasi karena saya melihat di luar negeri kok enak, bagus ya ini mobil ini simple, gampang segala macam. Bisa dibuka dari samping. Bisa buka samping, bisa buka belakang sehingga dingin gitu kan, tidak panas. Sehingga saya mencoba dengan mobil bekas Singapura, itu sebetulnya ex Jepang, dijual di Singapura, Indonesia membelinya di Singapura. Gitu. Nah, saya membeli dengan orang Indonesia. Gitu. Baik, jadi customer pertama dari CTL ini bukan kimia. Dari FMCG. Bukan. Justru kimia. Kimia. Sudah kimia, baru masuk ke dunia kertas ya, kertas. Nah, jadi masuk ke situ, paper-paperan gitu. Nah, udah tuh baru masuk ke FMCG gitu. Baru masuk kebutuhan rumah tangga gitu. Sampai sekarang. Bisa dikatakan ketika mendapatkan ekspor pertama itu kan challenging banget ya Pak. Maksudnya kan kimia kan sensitif, termasuk B3. Sementara dari Pak Margayanto mungkin sebagai orang baru, minim pengalaman, apa kendalanya Pak waktu itu? Dulu B3 itu sama aja Pak, nggak ada perbedaan. Gitu. Tidak ada kita harus punya supir bersertifikat B3. Kita tidak perlu, company itu tidak perlu SMK B3. Segala macam enggak, sama, aman, simple,
gampang. Jadi kita masuk ke dunia B3 itu gitu. Ya itu yang memang ada peluangnya di B3 ya. Jadi kita masuk apa yang ada aja dulu gitu. Oke. Sampai pada akhirnya ada untuk muatan tank itu per tahun kapan Pak? Dan muatan apa itu Pak? Itu kimia lah ya, kimia cair itu. Memang kira-kira 10 tahun kemudian, Pak, baru bisa kita masuk ke dunia itu. Di sekitar 2010 ya, Pak? Kira-kira begitu. Oke. Saya lupa tahunnya itu. Nggak bisa langsung kita masuk di dunia kimia itu pada waktu itu hanya powder. Jadi bisa diangkut dengan wingbox. Nah, lama-kelamaan kita sudah dipercaya, kita diminta untuk nambah ini, nambah itu, segala macam, sampai punya trailer tangki itu yang bawa kimia kira-kira pada waktu itu sekali jalan 48 ton itu. Sekarang nggak bisa Pak, karena aturan. Kalau dulu aturannya ya biasa-biasa saja, nggak terlalu ketat seperti sekarang ini gitu. Berarti persisnya ada aturan B3 itu per kapan Pak? Saya rasa B3 itu 2000. Kita ini kan mulai ketat itu pada saat zamannya Menteri Perhubungan Pak Jonan, 2017. Nah, disitulah timbul segala aturan yang dilanjutkan oleh Pak Budi gitu kan, Menteri sekarang ini, yaitu B3 harus ada sertifikat, sopir pengemudinya segala macam itu semua harus mengacu kepada ini B3 gitu. Sampai terjadilah sekarang ini untuk bikin NIB yang baru harus ada namanya SMK, Sistem Manajemen Keselamatan, yang menjurus ada 2, B3 dan umum. Nah, kita kebetulan dua-duanya ada. Jadi B3-nya ada, umumnya ada. Oke. Berarti dalam operasional sendiri dari CTL itu untuk treatment SOP safety-nya berbeda ya antara untuk yang tangki dengan wingbox Pak ya? Berbeda pada waktu penanganan ya pasti berbeda lah. Namun kesamaannya banyak. Perbedaannya tidak terlalu banyak, tapi ada. Mungkin dari gambaran dari sisi unitnya Pak, barangkali kalau misal untuk B3 dibatasi masa usia kendaraan atau mungkin dari drivernya harus punya sertifikasi tambahan selain dari SIM gitu misalnya. Kalau dari sisi driver memang dia harus punya izin selain SIM, dia punya izin pengangkutan B3. Karena penanganan B3 ini tidak sama dengan yang umum ya. Karena B3 ini kalau terjadi dia tumpah bagaimana, dan unit itu harus bawa apa, bawa pasir, bawa sekop, bawa pokoknya segala teknis yang menyangkut untuk penanggulangan limbah, bukan limbah, bahan cair yang tumpah tadi. Karena kita lihat di jembatan 3 itu kan ada kimia yang tumpah sehingga melukain yang tinggal di bawah jembatan dan melukain yang di belakang dia, gitu kan. Itu aspal licin, leleh gitu kan, licin sehingga semuanya bermasalah pada waktu itu, tahun berapa itu ada. Nah, itu bahayanya membawa kimia. Apakah itu yang menjadi faktor mungkin pemainnya belum banyak Pak? Tidak. Pemain banyak. Tapi kuenya banyak ya Pak? Kuenya dari untuk sisi muatannya banyak ya Pak? Lumayan. Cuman kan orang pilihan, company pilihan, sehingga tidak bisa sembarangan juga. Karena orang kalau untuk namanya usaha yang punya duit banyak ya. Jadi lata itu pasti ada. Ikut saja, tapi tidak lama juga stop. Otomatis berhenti sendiri. Karena berbeda kalau perusahaannya, customernya yang memang tidak menuntut safety.
Kalau yang saya masuk ini kebanyakan customer yang menuntut safety. Sehingga susah minta ampun untuk masuk, tapi susah juga keluar. Karena trust ya. Jadi kita harus ngikutin kan. Kalau customer saya ini kan banyakan yang sudah ISO dan kebanyakan asing. Jadi lokal itu mungkin 30% mungkin. Selebihnya asing semua. Jadi asing ini tuntutannya ya minta ampun lah. Yang sudah awareness soal safety juga ya Pak? Ya, sehingga saya kalau sudah lulus dengan yang namanya gila dengan safety, kemana saja saya pergi sudah aman. Saya tinggal tunjukkan aja, kami sudah di sini, udah selesai gitu. Orang udah tahu, oh itu safety-nya tinggi gitu. Karena kan ada anggapan bahwasanya safety itu sama dengan cost Pak, makanya belum banyak pemain untuk B3 ya, betul ya Pak? Ya, jadi safety itu cost mahal Pak. Ban tidak boleh begini, lalu per tidak boleh begitu gitu. Jadi umur kendaraan dibatasin 10 tahun gitu kan. Jadi kalau yang umum FMCG sama kebutuhan rumah tangga jarang Pak yang begituan. Ban tidak boleh vulkanisir. Apalagi ya. Banyak sekali supir driver itu harus punya sertifikat B3 dan kita harus ikutkan ujian BNSP. Secara market ini kalau B3 ini besar sekali Pak, juga limbah juga, mungkin BBM juga ya Pak, chemical juga. Ya, saya tidak masuk ke dunia BBM gitu kan, jadi peluangnya besar masih memang. Jadi tergantung lagi Pak, Bapak teman-teman itu mau bermain di customer yang menuntut safety atau yang tidak menuntut safety. Gitu. Kalau menuntut safety itu izin dari rekomen dari KLHK dan izin dari Kemenhub itu harus ada. Kalau nggak ditolak Pak. Kalaupun kita koboy-koboyan itu polisi yang di jalan itu tahu Pak, nomor sekian dia buka, oh ini izinnya mati, oh ini izinnya nggak ada. Baik Pak, secara proporsi revenue berarti 50-50 Pak antara FMCG dengan B3 ya Pak? Iya, 50-50 lah. Dengan target yang tadi disampaikan Pak Margayanto sampai 500 unit, itu mana yang berbesar Pak untuk industrinya? Oh, FMCG sama kebutuhan rumah tangga. Karena di dalam kimia ini saya terbatas Pak customernya. Karena saya tidak mau kalau customer itu tidak berkontrak. Apalagi yang namanya tangki. Tangki kalau kita tidak berkontrak, dia bilang 1-2 tahun udahan, mau kemana gitu. Kalau Wingbong, lu ngomong sudahan hari ini, ya nggak apa-apa, kita pindah. Banyak peluangnya. Kalau yang namanya tangki itu kecil peluangnya gitu. Jadi yang berkontrak, kontrak jangka panjang, 14 tahun, 15 tahun gitu. Nah, baru berani kita. Kalau nggak berani. Banyak yang minta-minta, ya minta spot-spot, kita nggak bisa. Mungkin bisa dikasih gambaran ketika pandemi yang mungkin Pak Margayanto sampaikan itu kondisinya kan seperti apa Pak? Karena kan klaim beberapa pihak itu FMCG termasuk industri yang paling stabil. Apa betul Pak? Ya, betul. Jadi yang tidak stabil itu adalah kimia. Jadi kimia justru turun waktu itu. Turun. Saya pun mengalami turun itu. Jadi pandemik ini membuat kita kacau, berpikir tidak waras, karena tidak tahu, tidak punya pengalaman ini Pak. Ini mau kemana ini pandemik ini kan? Sehingga begitu kita jalanin, yang saya alamin adalah pada waktu saya 2019 saya ada beli unit untuk chemical tadi kurang lebih 70 Pak. 20 Maret itu pandemik Depok. Satu kan, yang ke-1 Depok itu.
Bayangkan, saya Februari unit yang terakhir masuk, Pak. Bapak bisa bayangin 70 unit itu bagaimana bayarnya, Pak? Cicilannya. Sedangkan dia kimia yang kita siapkan untuk kimianya Maret naik. Jadi kita bingung, loh, katanya pandemik ini tidak jalan, tapi naik. Nggak tahunya bulan depannya, Pak, April, Mei, anjlok, Pak. Oke. Ya kita bersyukur lagi bahwa Juni, Juli naik lagi, gitu. Jadi saya ngalamin 2 bulan itu masalah itu. Jadi banyak armada yang Tidak jalan ya. Kimia tidak jalan. Kenapa? Ini kan berhubungan dengan tekstil. Ya. Jadi berhubungan dengan tekstil karyawannya COVID semua, Pak. Tutup kan? Betul. Mau kirim apa gitu? Dia nggak bisa jual, bukan dia nggak mau, dia bukan tidak ada stok, tapi yang beli nggak ada, tutup. Nah jadi maka setelah saya analisa, ternyata tidak bagus juga kalau banyak di kimia. Oke. Melakukan diversifikasi juga untuk muatannya atau gimana? Enggak, saya sudah memang ada 3 macam kan, jadi kimia, FMCG dan kebutuhan rumah tangga, gitu kan. Nah, jadi yang saya akan besarkan adalah ini, FMCG sama kebutuhan rumah tangga. Kalau yang ini enggak, karena permasalahannya memang berdasarkan pengalaman tidak bagus. Kalau dibesarkan kimia ini, ya hasilnya akan susah sendiri. Walaupun untuk chemical, untuk farmasi waktu itu kan juga lagi naik, Pak. Saya tidak masuk ke dunia itu, Pak. Saya masuk dunia chemical untuk industri. Kalau yang namanya untuk kesehatan itu mungkin bisa 500 kali, Pak. Itu. Saya ada kebagian bawa seperti tisu basah, tisu ini sanitary lah gitu ya. Jadi ada kebagian itu. Itu kenceng, Pak, jalannya gitu. Nah. Artinya selama 2 tahun COVID itu untuk bisa CTL survive dan bisa tetap growth itu apa, Pak, yang dilakukan? Ya, tadi saya cuma mengalami 2 bulan, Pak. 2 bulan aja ya, Pak? Iya, jadi April, Mei saja yang saya pikir kalau ini berjalan sampai akhir tahun, kita tutup. Nggak bisa apa-apa lagi. Udah langsung berpikir cepat waktu itu. Jadi kita tanya kalau pemerintah kan mengizinkan untuk restrukturisasi kan, tapi jangan salah, restrukturisasi boleh apa enggak? Boleh. Tapi ada efek, Pak. Efeknya negatif. Sehingga saya nggak mau lakukan itu. Gitu. Ya sudah, sebisa-bisanya lah. Kebetulan kita unit jalan semua, hanya 2 bulan itu saja. Di bagian chemical aja yang tidak jalan, FMCG dan ini masih tetap jalan. Orang masih tetap mau sikat gigi, orang masih mau minum, gitu kan. Nah, itu tetap jalan. Baik. Sebenarnya kalau bicara FMCG itu kan cukup luas, Pak. Karena cold chain kan juga bagian part dari FMCG ya, Pak. Dan ketika dari pandemi itu kan lagi naik-naik juga, Pak. Seperti frozen food dan semacamnya. Saya tidak ke situ, Pak. Saya tidak ada ke situ. Namun saya beberapa kali kebagian sumbangan pemerintah ini bansos atau bansos. Nah, bansos itu mereka beli biskuit, beli apa. Nah, itu dalam jumlah yang super banyak gitu, Pak. Sehingga itu yang kita angkut. Ya. Berarti dengan meningkatnya tren cold chain itu dari CTL belum tertarik ya, Pak? Belum, karena itu pemainnya sudah besar-besar gitu, Pak. Jadi kita nggak mau lagi masuk ke situ, tinggal sisa-sisa aja gitu. Tapi dari trennya memang sekarang lagi naik ya, Pak ya? Ada naik. Ya. Tapi orangnya itu aja. Jarang ada yang baru, Pak. Yang baru nggak kuat ngadepin mereka itu. Pak, sampai hari ini dari CTL cover areanya yang dilayani mana saja, Pak? Semua Jawa. Semua Jawa. Semua Pulau Jawa.
saya cover, saya tidak ke Sumatera, saya tidak ke timur itu Bali itu tidak, Pak. Walaupun ada permintaan? Ada. Oh, oke. Boleh pertimbangannya, Pak? Saya tidak mau terlalu banyak lahan atau wilayah. Saya mau berbagi-bagi sama teman, supaya kita ada pemerataan pendapatan gitu kan, sehingga tidak saling bunuh-bunuhan gitu, tidak saling ganggu gitu. Oke. Jadi untuk sekarang untuk pool dari CTL ada di mana saja, Pak? Ada di Cilegon. Kita punya pool, punya bengkel, punya tempat training, lengkap di sana, Pak. Sehingga SMK itu kan terdiri dari itu sebetulnya. Jadi kita lengkap di sana. Namun kita punya pool bayangan di Cikarang, pool bayangan gitu ya, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur gitu. Kita yang lengkap cuma satu itu aja di Cilegon aja. Oke. Baik. Total sekarang 400 unit ya, Pak? Ya. Tadi ada target 500 dan akan membatasi di 500 itu, Pak? Sampai di situ. Dengan pertimbangan mungkin angka ideal untuk mengelola unit itu emang segitu ya, Pak? Bagi CTL. Bagi CTL. Tidak bagi yang lain gitu, Pak. Mungkin orang akan berlomba-lomba beribu-ribu, itu silakan. Saya tidak juga berambisi sampai ke situ, Pak. Cukup sampai 500 saja. Yang mana rencana saya meremajakan. Setelah mendapat tercapai 500, saya akan meremajakan yang lama-lama gitu. Yang tadinya saya sudah melakukan itu sebelum pandemik, Pak. 10 tahun saya jual, 10 tahun saya jual. Sejak pandemik batal, Pak. Sangat bermasalah. Mobil yang truk yang lama itu tidak laku. Tapi sekarang laku, Pak. Karena pengusaha kita ini masih tidak yakin dengan Euro 4. Sehingga Euro 2 itu naik daun gitu. Walaupun sekarang udah ada Euro 5 pun enggak. Euro 4 Euro 5 jarang. Euro 4 aja mereka sedikit. Saya pun baru ada 3, Pak, Euro 4 itu. Uji coba. Ada nggak kesulitannya? Ada. Harus tambah beli ini, beli itu gitu kan. Untuk seri tertentu ya. Kalau seri yang biasa aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Saya akan mengembangkan, memang nanti bukannya tronton begini, tapi trinton, yang mana depannya 2, belakangnya 2 gitu. Untuk antisipasi peraturan pemerintah mengenai daya angkut gitu. Yang menarik dari unit dari Wingbox ini kan dikatakan bahwasanya cenderung tidak overload ya. Apakah benar, Pak? Wingbox itu terbatas, sama dengan kontainer, Pak. Jadi kubiknya, volumenya terbatas, tonasenya tidak juga terbatas, Pak. Kalau dia bawa baut, bawa besi, bisa 35 ton, 40 ton, jalan itu, Pak. Bisa dikatakan dari CTL tidak ada isu ya, Pak, soal odol ya, Pak? Saya mentaatin aturan. Ya. Jadi makanya saya berinovasi untuk merubah jenis modanya gitu. Jadi dari tronton menjadi trinton supaya dia naik volume tonasenya, daya angkutnya gitu, Pak. Itu saya udah uji coba itu. Walaupun dalam prakteknya sebenarnya kan tarik ulur, Pak, dari pemerintah untuk kapan waktunya untuk zero odol gitu kan. Sebetulnya dia itu tahun berapa sudah ada persetujuan perjanjian 3 menteri itu kan, Pak. Cuman ya begitu lagi. 2023 kemarin tuh harusnya sudah selesai. Tapi ya mungkin saya tidak tahu. Penggantian pemerintah ini kan nanti bulan Oktober. Apakah Oktober itu nanti sudah mulai ketat lagi atau biasa-biasa saja atau bahkan kendor. Nah itu kita nggak tahu. Karena kan selalu deadlock di sisi pemilik barang, bukan ya, Pak?
Ya, betul sekali itu. Jadi sebetulnya gini, saya ini berkali-kali ikut diskusi dengan yang punya barang, asosiasi yang punya barang, bukan yang punya barang satu persatu. Saya mewakili asosiasi Aptrindo. Kita di angkutan ini seperti sandwich, ya. Kita di tengah, Pak. Betul. Terjepit, Pak. Jadi di bawah yang punya barang minta kita ngangkut lebih. Betul. Kita di tengah kan. Kita tidak mau, dia kasih yang lain. Setengah mati kan, Pak. Di atas dipaksa, pemerintah, ditekan oleh pemerintah sesuai dengan aturan. Jadi sandwich. Ya sudahlah. Bagaimana makan sandwich ini supaya enak? Damai-damailah. Misalnya gini, yang pernah saya usulkan, kalau wingbox ini daya angkutnya 12 ton, ya kita bikinlah 18 ton mungkin. Tapi itu regulasinya tidak bisa, Pak, dicantumkan di dalam STNK atau buku KIR itu tidak bisa, karena aturan adalah aturan. Ya. Tapi kasih tahulah timbangan itu kan. Pokoknya 18 ton lewat gitu. Udah. Tapi kita sepakat. Daripada sekarang ini, Pak, tidak akan bisa kalau yang punya barang itu tidak mentaatin aturan. Omong kosong dan bohong itu akan terjadi tertib itu, Pak. Tidak mungkin. Jadi kalau pemerintah mau tertib, paksa yang punya barang. Kalau kami di angkutan ini, ya sesuai regulasi, sangat senang. Cuman kata yang punya barang, nanti kalau kita sesuai regulasi, yang biasa sekarang angkut 20 ton, menjadi 12 ton, itu akan pengaruh dengan harga. Betul nggak? Betul jawabannya, Pak. Kita lihat lagi berapa kali produk-produk ini. Contoh semen, Pak. Semen satu sak berapa? Ada isu ini itu dia naik, Pak. Isu ini itu dia naik. Isu itu tidak jadi, apakah turun? Sekarang berapa ratus ribu? Apakah tidak dibeli? Tetap dibeli. Tetap dibeli, Pak. Jadi di mana letak ruginya itu? Iya. Jadi itulah yang terjadi di lapangan selama ini gitu. Jadi agak kurang fair dari sisi pemilik barang, Pak, yang pemilik barang. Jadi menterinya pun juga melindungi pemilik barang, industri dan dagang itu. Gitu. Semacam lingkaran setan yang nggak bakal selesai gitu. Nggak bakal selesai, Pak. Percuma. Saya sudah bosen, sebosen-bosennya untuk kita FGD. Iya, betul. Mungkin hampir 10 tahun kali, Pak, yang bicara ini terus. 2017. Oh, 2017. Jadi 2017, sekarang artinya berapa belas tahun? Iya. 7 tahun. Baru 7 tahun. Baru 7 tahun, Pak. Oh, mau pakai WIM. WIM itu bisa mendeteksi berapa ton muatan di dalam itu. Bisa dia. Tapi mana? Udah dipasang di mana-mana. Mana? Nggak jalan. Jadi intinya, selama industri dan dagang itu tidak tertib, tidak mau ikut aturan, tidak akan bisa. Percaya sama saya, nggak akan bisa. Karena saya pelaku. Jadi saya tahu, oh ini letak masalahnya. Gitu. Saya sudah sampaikan ke direktur-direktur perhubungan itu, sudah saya sampaikan semua. Lalu lintas, sarana, jalan, itu sudah. Oke. Kebetulan saya kenal tiga-tiganya gitu kan. Jadi saya sudah sampaikan. Sebagian mengakuin, iya. Sebagian, ya gimana ya? Ya sudah, gimana ya? Kita juga ikut gimana aja gitu. Gitu. Pada ke depannya masih belum jelas ini, Pak. Saya rasa
nggak bakal jelas, Pak. Nggak bakal jelas ya. Kalau industri dan dagang tidak mau merubah Baik. daya pandangannya itu bagaimana gitu. Oke. Baik, kembali soal armada yang dimiliki CTL, Pak. Dari 400 kan tentu tidak mudah, Pak, untuk manajemen armadanya. Apa yang diterapkan di CTL? Ya, kita menggunakan sistem lah. Kita beli satu sistem seperti sejenis Oracle gitu kan. Kita gabungkan dengan GPS. Sehingga integratednya kita tahu semua gitu. Dan kita bisa lihat di mana saja gitu. Oke, artinya ada penggunaan teknologi di sana. Teknologi, karena dengan teknologi seharusnya kita tidak boleh takut Pak dengan teknologi, walaupun itu mahal. Tapi dengan mahalnya teknologi, sistem itu, digital semua itu, dia akan mengurangi manusia yang kerja. Kita ini kan susah berhadapan dengan manusia. Terutama di sisi monitoring Pak? Atau? Monitoring atau apa, susah dengan manusia kan. Manusia punya kebutuhan pribadi, punya karakter pribadi, punya alasan pribadi gitu kan. Kalau sudah masuk ke teknologi, sistem dan lain-lain, nggak ada lagi Pak. Dia 25 jam kerjanya ya begitu Pak, bukan 24 jam. Ya begitu aja. Kita mau tanya apa, dia jawab apa. Kita tanya apa, dia jawab apa. Sehingga selama ini cukup enak. Mahal nggak? Mahal. Oke, dalam penggunaan teknologi tersebut, CTL goals-nya apa? Lebih ke percepatan layanan, safety kah, atau untuk percepatan layanan. Jadi percepatan layanan sehingga customer punya keinginan customer itu jangan dijanjikan tarso. Ya. Ada kepastian Pak. Ada kepastian. Jadi kebanyakan Pak, tidak semua ya. Sorry, tidak semua, kebanyakan. Ada unit nggak? Ada. Sudah waktunya, rusak. Belum ini. Nah, kalau kita nggak, kita tidak menganut itu. Ada, katakan ada. Jadi, sedang bongkar. Kira-kira 2 jam lagi selesai. Kita boleh jual itu. Oke. Dan kita tahu itu hal itu. Jadi semua driver itu sudah menggunakan foto HP yang Android. Tidak ada Pak supir saya yang tidak menggunakan Android itu. Untuk selalu report ya Pak? Report terus. Karena dia kalau tidak report dia tidak bisa jalan. Habis bongkar dia harus foto, dia report, saya sudah bongkar. Sehingga kita bisa arahkan dia kemana gitu. Oke. Dalam manajemen armada, mana yang lebih susah Pak untuk memanage armadanya atau drivernya Pak? Driver Pak. Driver itu aset yang sangat sulit dipelihara. Apa misalnya Pak? Yang mungkin tadinya dulu belum menggunakan teknologi dan akhirnya terpaksa karena untuk bisa lebih mengontrol gitu. Ya, jadi driver itu begini. Umumnya SMA pun sedikit Pak, bukan tidak ada. Di tempat saya yang kuliah pun juga ada Pak, tapi sedikit sekali ya. Yang SMA sedikit, yang banyak itu adalah SMP dan SD. Nah, tapi kita kan sudah dari 2001 Pak, artinya pasti drivernya umurnya sudah banyak gitu kan, udah tua-tua. Nah, kesulitannya adalah driver yang tua ini sulit belajar Pak. Gaptek gitu. Gitu. Yang muda lebih gampang, lebih gampang diajarin dan mau belajar. Kalau yang tua enggak Pak, taruh kunci. Kembalikan unit Pak. Saya nggak mau ribet. Saya lebih baik tempat lain nggak ada minta ini nggak minta itu. Tadi kan kita sudah ngomong bahwa sebelumnya customer itu ada 2 macam. Customer yang nuntut safety, percepatan, teknologi, dan customer yang biasa-biasa saja. Gitu kan. Nah, kita tidak masuk ke dunia yang biasa-biasa saja karena pasti kalah persaingan. Gitu.
Berhenti dia, Pak. Taruh kunci, udah, nggak apa-apa. Kita sudah ngalamin gelombang itu berkali-kali hal itu. Nanti berhenti sekian puluh, 20. Karena sopir ini selalu tarik-menarik, Pak. Siapa? Saya driver senior. Saya tarik Bapak, saya tarik yang lain. Oke. Untuk regenerasi ya, Pak? Enggak, waktu rekrutmennya itu. Saya berhenti, mau ikut berhenti nggak? Oke. Nggak enak kan pasti kan? Iya. Ya berhenti. Nggak apa-apa berhenti. Nanti tidak bisa kerja tempat lain, yang mau kerja, ya bisa. Masuk lagi. Jadi tergantung, kalau gaptek, ya nanti terpinggirkan. Jangankan orang tua, Pak, yang memang betul-betul gaptek. Yang muda saja itu harus belajar kan, supaya bagaimana kirim laporan, oh saya sudah selesai. Tadinya banyak nggak bisa, Pak. Saya log bagaimana, banyak nggak bisa. Tapi oleh karena tuntutan zaman, tuntutan customer, bisa-bisa aja. Dan itu penting, Pak. Jadi waktu muat di foto segala macam itu penting. Waktu bongkar di foto itu penting. Karena tanda kutip, Pak, pada waktu muat dan pada waktu bongkar, yang muat dan yang bongkar masih manusia, Pak. Kadang-kadang ada curang. Dia nggak tahu yang diambil apa yang diumpetin itu akan diganti oleh driver, bukan company, Pak, bukan perusahaannya. Jadi nanti dicicil oleh si driver itu. Nah, itulah salah. Dia supir sudah susah, diambil, dicolong lagi, sehingga dia menggantikan barang yang hilang itu. Oke. Pak, dari penggunaan teknologi tadi disampaikan untuk percepatan layanan, Pak, ya. Artinya dari pihak CTL itu punya semacam SL apa ya, atau service level agreement untuk semacam standar layanan gitu ya? Ya. Jadi kita misalnya ginilah. Customer itu selalu bertanya, Pak, posisi unit ada di mana? Maksimum 5 menit, 2 menit kita sudah harus bisa jawab, Pak. Semua marketing kita semua bisa buka GPS. Ada di mana? Udah langsung ini lapor. Ada di sini. Nah, sehingga customer kita ya percaya sama CTL. Kalau GPS itu, Pak, sekarang murah, Pak, 1 juta lebih cuma ada nggak yang operate? Kebanyakan beli dan dipasang, tapi tunggu kejadian baru baru buka. Nunggu insiden dulu. Ya. Kalau di tempat saya itu 24 jam, Pak. Ada yang melototin 3 shift. Nah, kenapa saya mengambil teknologi semacam Oracle itu? Dulu orang GPS saya mungkin 1 shift itu bisa 6, Pak. Nggak mampu, Pak, menjalankan, melihat itu. Ini kita sewa, bukan beli. Beli itu pertama aja. Potongan-potongan sistem itu kita beli. Setelah itu kita sewa. Saya bisa mengurangi separuh daripada itu. Berapa gajinya? UMR 5 juta. 5 juta kalau dari 6, 15 juta, Pak. 3 shift 45 juta, Pak. Sedangkan saya sewa 30 jutaan. Masih untung. Tapi kita mendapat kecepatan jauh. Gitu. Dan itu yang mungkin yang capaian hari ini yang didapat dari retail, Pak, mungkin seperti yang penghargaan dari vendor gitu ya, Pak? Ya, award yang gini vendor ini. Jadi kita mempunyai GPS 100%, mempunyai laporan yang cepat gitu kan, mempunyai
Banyak sekali Pak, layanan-layanan kita lebih ke layanan ini ya gitu. Jadi semua word-word yang ginian gitu. Oke, salah satunya kan dari sisi safety, dari APM ini apa Pak ya? APM ya VIP karena saya hampir 100% menggunakan truk merek Hino gitu Pak. Oke. Tapi masih ada, belum 100%, hampir 100%. Gitu. Oke, ada lagi dari Kementerian Perhubungan. Dari sisi safety ya Pak? Dari Menteri Perhubungan itu adalah pelopor Zero Odol. Oke. Jadi saya mengarrange Menteri Perhubungan pada waktu itu Pak Sigit itu yang direkturnya untuk satu perusahaan kimia customer saya untuk mengajukan Zero Odol. Nah, saya pengangkutnya. Jadi saya yang coaching kepada si customer saya dan saya atur untuk dia cek. Setelah cek dia benar, nah, dia kasih sertifikat itu. Pelopor Zero Odol itu. Baik. Pak, kita ketahui kan dari CTL kan juga tergabung dari Kamselindo ya Pak. Boleh ceritakan sedikit soal Kamselindo dan kegiatannya? Kamselindo itu lebih banyak ke pendidikan Pak. Jadi ke pendidikan, ke safety gitu campaign soal safety ya? Iya, lebih ke situ. Kalau Aptrindo berbeda. Jadi kami kan semua itu dari Aptrindo tadinya. Pak Kamselindo memisahkan diri untuk pendidikan, sedangkan Aprindo adalah untuk pengusaha truknya. Gitu. Jadi sama sekali tidak ada benturan, berbeda sama sekali gitu. Oke. Dan kaitannya dengan CTL ini di kegiatan Kamselindo lebih ke apa Pak? Kami suka ada pelatihan tentang pembajakan bagaimana gitu, safety bagaimana gitu. Salah satunya membuat sertifikat manajemen keselamatan itu kami bedah bagaimana gitu, sehingga anggota Kamselindo rata-rata sudah dapat semua SMK-nya. Cuman SMK mereka SMK umum, SMK saya SMK B3. Jadi kalau kedudukan lebih tinggi B3. Kayak Bapak punya SIM A, saya punya SIM B. Bapak bisa nggak bawa truk? Nggak bisa. Saya bisa nggak bawa mobil biasa? Pasti bisa kan? Nah, itulah perbedaannya di situ. Apakah itu juga bagian dari strategi dari CTL untuk mendapatkan TALS Pak? Dan mungkin dari safety-nya karena udah tersertifikasi, sudah terdaftar, atau mungkin dapat awarding dari Kemenhub dan terdaftar di Kamselindo yang emang concern di safety gitu. Ya, memang kita memang concern karena di safety itu, karena masalah safety itu mahal Pak. Kalau belum kejadian cukup mahal. Kalau sudah kejadian jauh lebih mahal Pak. Misalnya kita ngomong kalau memuat loading sesuatu, kita tidak boleh berada di area tempat loading. Kan safety itu Pak. Apakah itu safety mahal? Tidak Pak. Cuman menghindar aja dari area itu. Ada nggak yang memang bandel? Ada Pak. Kesodok forklift, patah kakinya kan. Nah, contoh-contoh itu. Jadi pada waktu forklift jalan, ya kita harus jauh. Karena dia bisa terbalik, dia kan nggak kelihatan Pak gitu kan. Bisa kena sodok gitu. Jadi saya konsen ke safety karena safety itu sangat mahal. Misalnya gini lah, contoh yang paling gampang Pak.
semua driver saya jam 12, 11, 12 malam itu semua harus tidur, Pak. Harus istirahat. Kalau dulu enggak. Dulu kejar-kejaran, cepet muat, cepet antar, cepet bongkar, cepet balik lagi. Tapi lama-lama manusia mana, Pak, yang tidak fatigue, tidak lelah? Betul. Akhirnya nabrak lebih mahal. Jadi lebih baik kita semua diperintahkan tidur. Udah jadi SOP ya, Pak? Jadi SOP. Jam 11 sampai jam 12 itu waktunya tidur. Ya, kalau misalnya dia tanggung jam 11 tanggung, Pak, ya dia carilah tempat yang nyaman bagi dia. Kan semua driver ini punya langganan, punya di mana yang enak, yang nyaman lah gitu kan. Jam 12 itu harus stop. Pertama kita dibantah orang, Pak. Kenapa stop? Nah, kita jelaskan. Lama-lama kan kita edukasi kepada customer. Bapak tahu nggak? Kalau Bapak bawa sebagai dia, Bapak juga fatigue. Betul. Lelah, Pak. Bosan, ngadepin jalan begitu gitu. Malam ngadepin lampu begitu gitu kan. Betul. Nah, kalau dia istirahat, nanti jam 5 dia jalan lagi. Kita itu kan tidur. Kalau misalnya tidur yang benar-benar tidur. Benar tidur, Pak. Itu kalau sopir itu tidurnya itu ya seperti tidak tahu apa-apa. Makanya kalau dia tidak nyaman, tidak aman, dicuri kan? Pada saat apa? Tidur, Pak. Jadi dia tidur jam 5, ya kita juga didik mereka untuk supaya taat dengan agama, sholat dan lain-lain. Jadi kita punya program itu setiap tahun untuk mengumrohkan driver dan karyawan. Terbatas ya. Karena satu orang itu kan kira-kira 35 juta itu kan umroh itu. Bukan naik haji, Pak ya. Ini umroh. Nah, tujuan kita itu adalah merubah cara hidup driver itu supaya dia taat dengan agama, taat dengan Tuhan lah gitu kan, supaya tidak bermacam-macam lagi gitu. Ada nggak hasilnya, Pak? Sangat ada, Pak. Sangat ada. Dari yang tidak sholat menjadi sholat. Jadi makanya kita jam 12 maksimum berhenti tidur, nanti subuh dia bangun jam 5 sholat, jalan lagi. Dan fresh, Pak. Sehingga hasilnya apa? Sedikit sekali untuk yang terjadi bukannya diminta, Pak, karena betul. tapi sedikit kejadian masalah tabrakan. Justru lebih produktif, Pak ya. Lebih produktif karena kita manusia nggak kuat, Pak. Kalau fatigue itu yang namanya lelah itu nggak bisa. Kita aja kalau kita kurang tidur bawa mobil, mata kita aja udah pejam-pejam itu, Pak ya. Jadi walaupun ngopi pun tetap ngantuk. Tetap ngantuk. Nah, beda, Pak, kalau kita tidurin 10 menit, Pak. Beda hasilnya gitu. Nah, dia tidurlah 4 jam, 5 jam gitu, 3 jam gitu. Pokoknya tidur jam 12 tidur, jam sholat subuh bangun, siap-siap jam 5 jalan. Itu SOP udah. Pemberian semacam umroh ini sejak kapan, Pak? Sudah mungkin 10 tahun yang lalu. 10 tahun, oke. Dan itu secara psikologis, produktivitas itu sangat positif, Pak. Sangat positif hasilnya. Kita memang ada dana untuk hal itu. Baik. Paling terakhir mungkin Pak Margayanto dari sisi rencana bisnis ke depan seperti apa, Pak? Apa yang akan direncanakan dari CTL, Pak? Ya, saya berpegang pada bisnis angkutan ini aja. Saya tidak mau mengembangkan yang lain, dan memang saya hanya mau jumlah cuma 500 unit saja, tidak mau lebih, karena menurut saya itu banyak kebocoran, percuma. Saya bukan mau bangga-banggaan, saya memang mau cari duit, Pak. Karena kalau bangga-banggaan
teman kita punya sekian ribu nggak jalan atau kecelakaan banyak, nggak ada guna. Nah, mungkin itu yang akan saya tapi saya tidak mengejar dalam waktu yang singkat gitu ya, karena saya sudah sejak pandemik saya tidak belanja, tidak beli truk lagi, Pak. Sejak pandemi. Sejak pandemik 2020, 20, 21, 22, 23. Sudah 4 tahun ini berarti. 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Oke. 2023 kemarin saya baru beli 3 uji coba untuk persiapan 2025. Okay. 3 aja, nggak banyak, Pak. Jenis wingboxnya 2, jenis truk head traktornya 1. Saya mau tahu ada kendala nggak gitu. Euro 4 ini ternyata ada juga, Pak, kendalanya. Itu yang ditakutin sama teman-teman itu. Baik. Oke, paling terakhir mungkin, Pak. Sempat kan di akhir tahun lalu kan dari pihak transporter atau mungkin pelaku bisnis lain kan wait and see, Pak, karena faktor tahun politik di tahun ini. Nah, sekarang kan sudah mulai transisi, udah ada kejelasan gitu kan. Melihat tren logistik ke depan, mungkin apa yang bisa diambil peluangnya, Pak, di mata CTL? Saya rasa ke depan dengan pemerintahan yang baru ini cukup positif ya, karena tegas. Harapan kita dia tegas, Pak. Tegas dalam hal pengaturan di menteri-menterinya ini supaya apa yang dicita-citakan bisa terwujud semua. Cuman satu pesan kepada pemerintah, sekarang ini banyak sekali kejadian, yaitu kalau kalender kejepit itu libur. Nah, kami yang pengusaha ini setengah mati, Pak. Jadi kalau kita hitung plus minus dalam 12 bulan kita hanya bekerja itu 10 bulan. Nah, 2 bulan ini bagaimana? Nah, jadi pemerintah harus ya membantu untuk kami pengusaha truk ini, pengusaha angkutan ini jangan sampai tidak bisa bayar. Nah, jadi karena unit sekarang udah mahal-mahal semua, Pak. Gitu. Saran dari Pak Margayanto untuk itu, Pak, dengan 2 bulan yang tidak produktif itu yang mungkin merugikan bagi transporter apa, Pak? Ya, sarannya supaya kalau Lebaran oke lah, Pak ya. Mau liburan biasa 1 minggu. 1 minggu aja, jangan ditarik menjadi 2 minggu. Gitu. Itu 1. H-7 H+7. Ya, dulu enggak H-3, H-4, H+3, H+4. Kira-kira begitu. Nah, jadi kembalilah ke semula, jangan kebanyakan libur bersama yang dilarang truk berjalan. Kalau hari kejepit, biarkan saja, Pak. Tetap normal ya, Pak. Tidak tetap perlu normal, karena permasalahannya yang mau wisata, yang mau pulang kampung silakan, tapi ekonomi logistik tetap jalan gitu. Jadi jangan, ini tidak boleh jalan. Orang yang pulang kampung aja, yang wisata aja yang boleh jalan. Nah, itu tidak balance. Gitu. Harusnya saran saya berubah untuk hal itu. Yang sudah, ya sudah gitu. Yang akan datang, harapan pemerintah yang akan datang ini supaya Lebaran kita jalankan. Karena ya 1 tahun sekali gitu kan. Memang kita harus minal aidin segala macam. Tapi kalau kayak nanti ini tanggal 23 Mei Waisak, jatuh Kamis, Jumat tanggal hitam, 24, 25 Sabtu, 26 Minggu. Ini ketarik lagi, Pak. Lebih panjang lagi. Cobalah hitung kalau nggak percaya. Kita hanya 10 bulan itu. Nah, itu pesannya itu. Cuman ada satu lagi, Pak. Kita ini kan anggota Aprindo itu kan banyak kesulitan untuk peremajaan, yang mana banyak yang mungkin sudah lebih dari 20 tahun
30 tahun armadanya, tua-tua semua Pak. Namun itu kesulitan untuk permajaan. Nah mungkin bagaimana pemerintah menyambungkan dengan bank itu sistem BEMO Pak. BEMO itu tidak ada biaya masuk yang selanjutnya Pak. Jadi dia STNK BPKB yang lama diambil, dicatatkan dengan BEMO yang baru, yang lama disekrap. Nah, ini pun juga sama. Kita kalau bisa sarannya begitu supaya dengan permajaan itu kecelakaan berkurang. Ya, betul. Karena kalau dengan mobil truk yang tua-tua itu remnya aja blong. Ya bagaimana orang yang punyanya koperasi, yang punyanya perorangan berasosiasi di koperasi, tapi tetap perorangan kan? Namanya perorangan itu tidak bisa mempunyai suatu badan, jadi bergabung dengan koperasi. Ya namanya perorangan ya punyanya nggak mungkin bisa 10 Pak. Mungkin 3, mungkin 5, mungkin 1 gitu kan. Dia pemilik, dia nyopir gitu kan. Uang yang dapat untuk dimakan. Lama-lama ban nggak terbeli Pak. Baik. Oke, barangkali cukup Pak Margayanto. Terima kasih untuk waktunya Pak. Sukses untuk ya Pak. Nah, terima kasih. Saya Syahril Alfian, kebenaran jabatan saya di PT Citra Transport Logistik itu sebagai koordinator operasional. Gitu. Nah untuk fasilitas workshop di PT Citra Transport Logistik sendiri itu ada beberapa bagian seperti divisi mekanik, karoseri, tim tire, dan tim controller yang mengetes kebocoran sebelum truk dikirim gitu ke customer. Seperti itu sih Pak. Ya. Di sini kegiatannya apa saja? Kegiatannya ada perbaikan overhaul, itu perbaikan kecil untuk mekanik, reparasi box ataupun reparasi tangki dari tim karoseri dan penggantian ban. Seperti itu. Luas area pool, terus dari daya tampung dari pool seberapa besar? Kalau untuk luas pool sendiri kurang lebih ada sekitar 2 hektar Pak untuk luas pool, dan dapat menampung armada sekitar 200-an unit sih Pak kurang lebih. Ya. Untuk pool di Serang ini bisa jelaskan spesifiknya letaknya di mana? Untuk letak pool kita ada di Jalan Lingkar Selatan KM 2,4 Serang, Desa Arjatani. Pool di sini untuk mengcover rute mana saja? Untuk mengcover rute itu seluruh sih Pak, dari Jakarta untuk pengiriman kota-kota Jawa Tengah maupun Jawa Timur sih Pak. Seperti itu.